Oke teman-teman ya, ini ternyata mbaknya sebelumnya 3 tahun setengah jaga Loyanka, bubunya meninggal, terus dapat majikan baru, masih nunggu visa tapi disuruh sikung kayak gitu. Dan sikungnya itu mungkin sih sampai visa turun kayak gitu ya, nyampe Mbak E ngerti, nggak kerasan, nggak betah, nggak cocok kayak gitu. Kalau sikung kan paling setengah hari 1 jam, itu kan biasanya sikung dulu baru tanda tangan kontrak. Kalau ini kan tanda tangan kontrak dulu baru mbaknya suruh masuk sambil nunggu visa kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah agennya itu bagaimana memprosesnya. Terus mbaknya merasa nggak nyaman, visa belum turun, terus mbaknya kepengen untuk batal proses kayak gitu. Ya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak, ada apa? Galau ya? Iya, aku mau tanya itu Mbak, habis Belum selesai urusan sampean kemarin itu. terus apa kontrak kerja itu berapa Mbak? Kira-kira? Sampean belum selesai toh dari kemarin. Belum ngomong sama agent. Belum kan, tanggal 16 pulang ya Mbak. Tinggal 2 hari lagi. Pulang apa itu? Dia Loyang. Oh, majikan Loyang. Agennya Mbak. Oh, agentnya Loyang. Tanggal 16 uruskan mertua agent toh Mbak. Mertua agentku. Jadi aku takutnya nanti dipersulit ngono loh Mbak. Enggak lah kalau dipersulit. Pokoknya sampai nanti kan pegang cancel application kayak gitu ya. Sampai cancel aja, tulisannya cancel application kayak gitu. Jadi pembatalan proses kayak gitu. Itu mintain deh agent itu Mbak. Minta biasanya iya. Nanti waktu sampean pengajuan itu nanti ada ngisi form kayak gitu. Sebenarnya di imigrasi pun juga ada untuk kayak form kayak gitu. Jadi kan sama aja. Aku cancel tuh aku sendiri di imigrasi apa gimana Mbak? Ya sampean harus ngomong sama agent no. Kan sampean sudah ini proses sama agent. Nunggu agent itu terus habis itu aku ke imigrasi no. Ya, majikan tahu nggak kalau sampean nggak mau? Kalau sampean mau membatal? Saya disuruh nunggu itu, suruh nunggu agentnya pulang. Tapi majikan tahu kalau sampean nggak ini, iya, tahu. Nggak mau lanjut. Nggak cocok. Mau, tahu. Dan dia nerima. Iya. Nggak cocoknya gimana tuh Mbak? Kenapa? Nggak cocok Mbak. Nggak serak. Iya. Oh, oke. Tapi saran saya sih sebelum sampean pembatalan proses itu sampean sudah dapat majikan baru Mbak, biar sampean nanti nggak terlunta-lunta maksudnya, soalnya kan visanya mau mepet banget kayak gitu loh Mbak. Oh, jadi aku harus nyari majikan dulu. Iya, kan bisa libur toh, bisa keluar toh? Bisa hari Senin. Hari Senin besok? Iya. Tapi agent keluar pulang dari Loyang tanggal 16. Iya. Terus jadwal ke imigrasi tahu nggak kapan? Belum tahu. Ini kok agentnya Loyang kok nggak ada yang mewakili, ini gimana toh? Kok aneh bin aja. Iya, ada pembantunya tapi nggak mau urus loh Mbak. Oh alah, kok sampean dapat agent ini kenalan dari siapa? Temen? Itu nggak dari awal, dari aku Indo dulu. Oh, dari pertama. Oh, kemarin finish kontrak kan? Iya. Finish kontrak berapa lama? 3 tahun setengah. Mbahnya meninggal itu? Iya. Oh, oke. Sampean pegang surat kematian mbahnya nggak? Enggak. Kan bukannya dikasih ke agent itu toh Mbak. Buat ngurus baru toh, bukan ngurus kontrak baru. Oke, sampai nanti minta fotokopinya ya, surat kematian dari mbahnya itu. Minta ke agent. Iya no. Kalau enggak nanti sampean harus pulang Indonesia. Alasan pulang Indonesia nunggu visa juga nggak apa-apa sih Mbak, biar nggak ruwet. Iya. Bilang aja lah aku batal, pulang aja kayak gitu. Cuma secara pelan-pelan cari majikan, terus habis itu nanti sampean batalin application kayak gitu, terus
sampean cari majikan, sebelum pulang pastikan dapat baru proses kayak gitu, biar nggak ribet. Soalnya kalau nunggu visa di Hong Kong itu sampean harus ada surat kematian dari mantan majikan kayak gitu ya, simbahnya itu, bobonya itu. Kalau memang sampean agak kerepotan untuk minta, sudah dipegang sama agent, biasanya sih nggak tahu ya, tergantung setiap agent itu kan beda-beda, ada yang mau ngasih ada yang enggak kayak gitu ya. Kalau ngasih ya sampean bisa nanti nunggu visa di Hong Kong sampai visa turun. Kalau enggak, sampean ya pulang aja ke Indonesia nunggu visa. Tapi pastikan sebelum pulang dapat majikan baru. Pengennya njogo apa to iki? Iya. Pengennya sembarang Mbak, jogo Mbak. Ya kena sembarang pokoknya Mbak. Di Hong Kong berapa lama sebelum 2 tahun ini finish? 2 tahun setengah berapa? 3 tahun setengah? 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah jaga Mbah. Sebelum kontrak yang kemarin? Belum? Belum, enggak. Itu yang pertama. Pertama non-ek berarti kemarin itu? Iya. Oh, kantonnya sudah oke? Sudah. Oke ya wes. Aku ada majikan. Terus nanti kalau seandainya sampean minggu apa Senin ya? Senin. Iya, Senin nanti kita atur jadwal untuk ketemu. Kalau aku ada kongkong sama bobo, kira-kira sampean mau nggak? Sehat apa enggak Mbak? Kongkongnya sih perlu dibantu. Kalau bobonya masih sehat, dihomantin, punya kamar sendiri gitu. Terus kalau si satunya lagi ada majikan jaga bobo sama si Uce. Bobonya sih kalau di rumah jalannya pelan nuntun, terus kalau keluar harus pakai kursi roda. Itu tidurnya share room sama si Bobo, si Ucenya kerja kayak gitu. Kalau enggak ini ada satu jaga anak umur 2 tahun setengah, tapi share room sama anaknya yang umur 2 tahun setengah. Cuma harus pinter masak, terus suka sama anak kecil kayak gitu. Aku nggak bisa masak loh Mbak. Oh, nggak bisa masak, berarti ya harus loyanka. Iya. Kalau sampai monggo sih sampean. Tinggi badannya berapa tuh ini? Tinggi badan sampean? 155. 155. Berat badannya? 65. Oke, berarti ya gede dhuwur iki. Jogo wong tua. Kantonis oke kan? Oke, ya dicoba aja kayak gitu. Yang penting kan niatnya nyambut gawe toh Mbak, yang penting sampean cocok kayak gitu. Kalau iya Mbak, biayanya biasanya itu aplikasi ke imigrasi, biaya kontrak itu berapa Mbak? Maksimal lah kasih. Saya nggak bisa ngomong Mbak biaya berapa kayak gitu. Nggak bisa ngomong. Tapi kalau dia minta ngotot minta ganti rugi sampai minta oresit kayak gitu. Jangan lewat dari 1.500 lah kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Ya. Kayak gitu loh ya. Tapi ya ini kan hanya percakapan aja ya, kita nggak ada patokan ibaratnya kayak sampai pembatalan proses berapa nggak ada, cuma kan kata-kata kira-kira kayak gitu kan. Kalau sampean mau batalin proses kayak gitu, kayaknya sih nggak tahu nanti agent sampean itu seperti apa. Kayak gitu kan, soalnya hanya sampean yang tahu kan kayak gitu. Cari agent yang makasih Mbak, bisa diajak ngobrol aja kayak gitu ya, biar enak. Oke. Ya wes, kalau oke nanti kabar-kabar aja ya, ketemu majikan kayak gitu ya. Oke, ya wes, mau atur suwun sangat, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran ya Mbak. Amin. Makasih Mbak. Yuk, bye. Bentar ya. Oke teman-teman ya, ini ternyata mbaknya sebelumnya 3 tahun setengah jaga Loyanka, bobonya meninggal, terus dapat majikan baru, masih nunggu visa tapi disuruh sikung kayak gitu. Dan sikungnya itu mungkin sih sampai visa turun kayak gitu ya, nyampe Mbak E ngerti, nggak kerasan, nggak betah, nggak cocok kayak gitu. Kalau sikung kan paling setengah hari 1 jam, itu kan biasanya sikung dulu baru tanda tangan kontrak. Kalau ini kan tanda tangan kontrak dulu baru mbaknya suruh masuk sambil nunggu visa kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah agennya itu bagaimana memprosesnya. Terus mbaknya merasa nggak nyaman, visa belum turun, terus mbaknya kepengen untuk batal proses kayak gitu.
Jadi pastikan aja untuk teman-teman semuanya yang lagi mau proses cari majikan, pastikan ya teman-teman, pastikan sekali lagi interview dulu. Kalau di Hongkong bisa sikung, ya sikung dulu. Kalau sudah cocok, oke, baru tanda tangan, biar nggak sia-sia waktu kita kayak gitu ya. Kalau seperti ini kan banyak tanda tangan dulu baru sikung kayak gitu. Jadi sudah proses terus mbaknya mau membatalkan proses, terus mbaknya tanya harus bayar denda berapa ke agent kayak gitu ya. Kita nggak ada tulisan pembatalan kontrak harus bayar denda sekian ribu atau sekian ratus kayak gitu kan nggak ada. Jadi ini hanya komunikasi aja, negosiasi aja antara agent sama majikan, karena majikannya sih sudah dikasih tahu kalau nggak cocok kayak gitu, tapi majikannya katanya masih loihang jalan-jalan, tidak stay di Hongkong, jadi mbaknya harus nunggu kayak gitu ya. Yang harus kita petik dari pengalaman mbaknya ini, pokoknya siapapun teman-teman yang mau cari majikan, apalagi yang sudah finish kontrak ganti majikan, atau majikannya lagi kena PHK, atau majikannya yang pindah ke negara lain, atau majikannya yang dijaga meninggal, jadi kan bisa nunggu visa di Hongkong kayak gitu kan. Jadi kalau menunggu visa di Hongkong, pastikan teman-teman itu sikung dulu baru tanda tangan kontrak, jangan tanda tangan kontrak terus sikung kuali kayak gitu ya. Biar terus sekali lagi, nunggu visa sambil kerja itu dilarang, sangat-sangat tidak diperbolehkan, dilarang sama aturan undang-undang labor, aturan undang-undang di Hongkong kayak gitu. Jadi kalau ketahuan, teman-teman itu bisa ditangkap terus disidang. Habis itu belum tentu teman-teman nanti visanya itu bisa turun atau tidak, karena melanggar izin tinggal. Karena waktu kita tunggu visa itu, visa kita itu belum approve, artinya izin kerja, izin visa kerja kita itu masih dalam proses, jadi tidak boleh kerja. Sikung boleh, tapi tidak berhari-hari, tidak berminggu-minggu kayak gitu ya. Suluman selamat ae, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesabaran, terus yang baik mendekatlah, yang buruk menjauhlah. Sun sangat sudah mendengarkan, dan see you the next video. Bye bye. Sun sangat bye bye.